Shalom, God bless. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Allah memisahkan air dengan air. Setelah Allah memisahkan itu terang dan gelap. Tapi Allah memisahkan air dengan air. Dengan Allah menciptakan namanya jadilah cakrawala. Sesuatu yang abstrak cakrawala itu. Ada tapi nggak bisa dijamah, saudaraku. Sesuatu pertanyaan di hati kita ketika kita membacanya. Ketika jadilah terang, terang itu jadi nyata. Ketika terang itu dipisahkan dengan gelap, jadi nyata. Gitu. Tetapi ketika air dipisahkan dengan air, dengan Allah menciptakan cakrawala, itu nggak nyata. Tetapi terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, kalau boleh saya tangkap pesan Tuhan, bahwa sejauh mata memandang memiliki batas ketika di lautan yang luas. Lautan itu kalau boleh kita terjemahkan di dalam Alkitab itu adalah hal-hal yang kenikmatan dunia. Ya. Tetapi kita berpegang pada firman Tuhan di mana Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman di Eden, Allah menumbuhkan pohon-pohon yang baik dari bumi di Taman di Eden sebelah timur. Setelah Allah menciptakan Taman Eden. Jadi, kalau boleh saya menafsirkannya, artinya kita boleh menikmati dunia. Kita boleh kaya. Allah itu yang menetapkan bahwa Salomo itu orang yang paling tidak pernah ada dan tidak pernah akan ada. Paling berhikmat, paling kaya di bumi. Itu Salomo. Sehingga terkenal dengan nama yang disebut namanya Nabi Sulaiman. Seluruh dunia tahu bahwa orang paling kaya di dunia ini yang namanya Salomo. Allah tidak alergi, tidak anti anak-anak. Bahkan Allah memberikan kenikmatan dunia buat anak-anaknya. Ayub, orang yang kaya raya di Timur Tengah. Abraham, Ishak, dan Yakub diberkati menjadikan mereka orang kaya yang disegani oleh raja-raja, para pemimpin di Timur Tengah, pemimpin negara, saudaraku. Coba bayangkan, kekayaan yang Allah sediakan itu membuat manusia itu disegani, anak-anaknya disegani, hamba-hambanya disegani. Gitu. Berbeda dengan yang namanya kekayaan yang kita usahakan sendiri dengan cara-cara dunia. Tetapi Allah memberkati Abraham ketika Abraham itu yang kita boleh ambil menyerahkan Ishak untuk jadi korban, disembelih dan dibakar buat Allah. Karena Allah melihat ketulusan, kerelaan, kesetiaan Abraham ikut Allah, walaupun secara manusia kita nggak setuju karena itu kejam sekali. Gitu, membayangkan anak disembelih, saudaraku, anak yang ditunggu, diinginkan 24 tahun, setelah itu tumbuh menjadi remaja, lalu kita sembelih. Wow, tetapi Abraham mau memberikannya, sehingga Allah berfirman, jangan dibunuh. Allah menyediakan domba jantan yang tanduknya kesangkut. Setelah itu Allah berfirman, aku akan memberikan engkau berlimpah-limpah. Di kitab Malaki ditulis, aku akan membuka tingkap langit dan memberkati engkau. Nah, di sini kita melihat Allah itu menyediakan kekayaan. Tetapi kekayaan yang kita nikmati ketika kita di Taman di Eden sebelah timur. Dan ini ada hubungannya dengan cakrawala, saudaraku. Di Taman di Eden sebelah timur, setelah Allah menyelesaikan Taman di Eden sebelah timur, setelah Allah menumbuhkan pohon-pohon yang baik di bumi, setelah Allah meletakkan manusia itu, setelah Allah memberikan penolong yang sepadan, manusia itu diberikan juga namanya larangan. Kalau boleh kita asumsikan sekarang bahwa larangan Allah itu adalah kita nggak boleh melakukan pelanggaran firman yang menjadikan kita akhirnya tersesat, tergoda oleh setan. Kita
melakukan hal-hal yang nggak dikenan oleh Tuhan, nggak perkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kita akan menjadi jahat atau akan menjadi memiliki sifat yang punya karakter seperti setan. Itu saudaraku. Nah, Allah memberikan kenikmatan dunia itu di taman di Eden sebelah timur. Segala pohon yang baik di bumi. Tetapi kita mengelola yang baik dari dunia itu nggak boleh melanggar larangan Allah. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi kaya. Tetapi ada cakrawala yang membatasinya. Di mana Alkitab bercerita bahwa pemazmur mengatakan, Tuhan, jangan buat aku terlalu kaya, nanti aku melupakan Engkau. Tapi jangan buat aku lapar, karena aku akan memberontak terhadap kamu. Saya bahasakan sendiri ya. Nah, di situ pemazmur sudah merasa, dan itu dia tuliskan, dan itu dibuat Tuhan menjadi firman Allah bahwa jangan terlalu kaya, nanti kita melupakan Tuhan. Nah, itu terjadi pada Salomo. Di mana Salomo pada masa tuanya ketika sudah memiliki 1000 istri, 1000 perempuan yang bisa ditidurin dia dengan bebas, dia membangun rumah-rumah berhala yang menjadi kecemburuan buat Allah. Buat Allah itu murka, kenajisan buat Allah. Salomo melanggar attitude-nya Tuhan. Isi hati Tuhan, keinginan Tuhan. Bahwa Salomo diberkati karena awalnya ditulis Tuhan jatuh hati terhadap anak ini. Nah, kita mengalami saat-saat ketika Tuhan menjamah kita. Tuhan jatuh hati sama kita. Kita dipanggil, dipilih dia. Menerima anugerah. Selain keselamatan, kasih karunia, pelayanan, karunia karena Roh Kudus bekerja. Dibawa, dipimpin, dituntun, dibimbing. Diajar. Lalu memiliki yang namanya dibentuk. Memiliki karakter-karakter buah roh. Tuhan berjalan bersama kita, mendapat anugerah. Lalu setelah itu Tuhan memberkati kita, memakai kita, menjadikan kita seperti Abraham, Yakub, Ishak, seperti Ayub, seperti Salomo. Tetapi ada cakrawala yang membatasinya. Kalau kita ambil daripada pemazmur mengatakan, jangan buat aku terlalu kaya, karena aku nggak akan melupakan engkau. Nah, ini garis bawahi dulu. Jangan buat aku lapar, karena aku akan memberontak terhadap kamu. Tapi kalau terlalu kaya ini, kita garis bawahi dulu. Sebagai contoh, imajinasi kita kembangkan dalam membayangkan apa sih attitude Allah. Allah menumbuhkan segala pohon yang baik yang di bumi, di taman, di Eden sebelah timur. Masa kita makan durian itu pagi, siang, malam? Masa kita kumpulkan setiap durian itu kita simpan di gudang? Bumi membutuhkan benih-benih yang jatuh dari pohon. Bumi membutuhkan buah-buahan yang itu dimakan menjadi ekosistem, yaitu hewan-hewan yang lain, bukan hanya manusia. Jadi, hidup ini ada sebuah ekosistem di mana orang lain itu membutuhkan apa yang Allah letakkan di kita. Cakrawala memisahkan antara kebutuhan kita, sebatas kebutuhan kita. Jangan buat aku terlalu kaya karena aku akan melupakan engkau. Tetapi selepas daripada sebatas kekayaan kita, sebatas cakrawala kekayaan yang Tuhan berikan, kita harus impartasikan, kita harus bagikan kemenangan yang kita terima, yaitu benih-benih buah pohon yang jatuh akhirnya menjadi benih pohon yang lain. Bahkan dimakan kelelawar kalau malam. Karena udah matang sekali pohon itu. Nah, di sini kita melihat bahwa ekosistem, attitude Allah, habitnya Allah, bahwa kita dijadikan berkat. Bukan kaya lalu menjadi serakah, kaya menjadi egois, kaya menjadi pelit, kaya malah merampasi harta orang lain. Seperti Daud
ketika berkuasa menjadi raja yang hebat, karena Tuhan tolong dan angkat dia. Dia memakai kekuasaannya membunuh Uria. Hal yang dilarang oleh Allah, hal yang dibenci oleh Allah, hal yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga Alkitab mencatat, kita harus melakukan sesuatu yang baik, yang indah, yang enak, didengar, dilihat, dirasakan. Alkitab mengajarkan itu, ujilah sesuatu dari buahnya. Nah, kita kembali kepada Allah memisahkan yang namanya air dengan cakrawala. Air bisa berbicara tentang Nuh, air bisa berbicara air kehidupan di dalam kita. Nuh itu diberikan blueprint membangun bahtera, Nuh taat, lalu Nuh tinggal di dalam bahtera. Dan seluruh hewan-hewan makhluk hidup di daratan itu mendatangi Nuh sepasang demi sepasang. Lalu Nuh memisahkannya, meletakkannya di dalam bahtera. Nah, Nuh merawat selama sekitar setengah tahun. Nuh mempersiapkan diri dengan yang namanya belajar, lalu dia membuat ekosistem di dalam bahteranya. Demikian juga anak-anak Tuhan. Ketika diberkati melimpah, dia harus mempersiapkan diri membuat ekosistem, yaitu merawat dan menghidupi orang lain. Maka Alkitab mencatat, itu ada yang namanya persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Paulus mengatakan, aku merampok jemaat yang di sana untuk memberi pada jemaat yang di sini. Searching rampok di kitab Paulus, pasti saudara ketemu. Itu. Nah, Yesus pun sama. Yesus berbagi karunia. Musa 70 tua-tua. Ketika kita udah penuh, dari cakrawala itu melambangkan bahwa sebatas yang kita mau deh. Setelah itu, bagikan apa yang kita miliki. Nasihat, firman Allah, berbagi dengan berkhotbah, berdoa, berbagi mendoakan, berbagi berkat kepada mereka yang masih kekurangan, menopang kehidupan gereja seperti Daud ketika udah dia mapan, dia bawa tabut Allah untuk dibangunkan yang namanya bait Allah di Yerusalem. Karena Allah melarangnya, tidak diizinkan Allah, tapi diberikan pada anaknya yaitu Salomo. Daud mengumpulkan bahan bangunan bait Allah. Bekerja keras untuk gereja ketika sudah mapan. Nah, kalau Nuh mempersiapkan diri 100 tahun membangun bahtera untuk merawat dan menghidupi dalam ekosistem di dalam bahtera. Ekosistem melambangkan sekitar hidup kita. Kita jadi berkat. Karena yang pertama kali, roh Allah melayang-layang, di mana bumi belum berbentuk. Lalu Allah itu menciptakan jadilah terang. Ketika terang itu dipandang baik, maka terang itu dipisahkan dengan gelap. Maka jadilah petang, jadilah pagi. Ketika kita menerima Tuhan, kita belum berbentuk, nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi karena kita tekun mengikut Tuhan, Tuhan mulai bentuk bangun pribadi kita, kehidupan kita, keekonomi kita, anak-anak kita, pelayanan, bahkan yang Tuhan berikan kita juga dibentuk, diajar. Semuanya kita akan dikenyangkan sama Tuhan. Itu kita bisa dapati di kitab Pemazmur. Bagaimana Allah mengenyangkan anak-anaknya dengan kebaikan. Oleh karena mengikut Allah dengan setia. Nah, ketika kita mengikut setia, sebuah tanda setia, kita mempersiapkan diri seperti Nuh. Yaitu kita memasuki sebuah cakrawala yang lain. Karena cakrawala itu, ketika kita melihat di lautan itu, air dengan air dipisahkan, kita melihat itu kita maju terus selama nggak ada daratan yang muncul di air itu, kita nggak tahu batas. Jadi bagi Allah itu adalah sebatas yang kamu lihat, kamu ingini deh. Sisanya itu bagian orang lain. Tetapi ketika kita merujuk kepada kisah Nuh, Nuh belajar untuk membuat ekosistem di dalam bahtera. Kita ketika merujuk terhadap Daud, Daud itu menyediakan buat bait Allah. Ada dua yang kita boleh ambil hari ini.
Apapun yang terjadi pada hidup saudara, ketika saudara mendapatkan mandat Tuhan menjadi pelaku ekonomi, saudara menjadi yang pelayan Tuhan, saudara itu harus hidup yang kalau kita asumsikan dengan setelah kita dibentuk Tuhan dari hidup yang nggak karuan, lalu berjumpa sama Tuhan, dibentuk Tuhan, kita akan ditinggali terang. Terang itu tinggal di dalam kita. Lalu kita akan dipisahkan dari kegelapan hidup kita, masa lalu kita. Kita ikut Yesus terus, setia. Nggak mau balik ke Mesir, nggak mau hidup di dalam kegelapan lagi. Meninggalkan betul-betul sungguh-sungguh, walaupun jatuh bangun seperti Daud. Nah, setelah itu Allah akan menciptakan cakrawala, melihat kesungguhan kita berjalan bersama Allah. Ketika tiang awan, tiang api, gitu, kita ikutin terus. Kita menjadi Yosua dan Kaleb yang memiliki jiwa yang berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Nah, karena kita setia, semangat sama Tuhan, gitu, percaya kepada Tuhan. Nah, seperti Abraham ketika diminta Ishak, ternyata Ishak utuh. Bahkan ditambahkan bonus dikasih domba jantan. Gitu. Nah, kita mulai melangkah. Setelah kita dipimpin oleh Roh Allah, kita dipenuhi, dikenyangkan Roh Allah dalam segala kelimpahan hidup, ekonomi, pendidikan, keadaan hidup, lalu dari yang nista dibuat itu bahagia, terhormat, berharga, dari yang kekurangan menjadi kelimpahan, hidup nyaman, mapan, dan aman. Tuhan memberkati kenyang. Tetapi setelah itu Tuhan akan mengeterapkan, Tuhan akan memberikan yang namanya penciptaan sistem sekolah, yang dimana sekolah itu akan membentuk pribadi kita, bahwa kita harus punya namanya buah roh yang ke-9, didikan Tuhan yang ke-9, penguasaan diri, menahan diri. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, esok punya kesusahan sendiri. Sekali lagi, itu tidak berpanutan bahwa kita hidup cukup-cukup saja. Allah memberikan anugerah kekayaan kepada tokoh-tokoh Alkitab, yang dimana mereka juga nggak minta. Abraham itu nggak minta, Ayub itu nggak minta, Salomo itu nggak minta kok. Bahkan Daud pun kaya raya, nggak minta dia kekayaan. Allah berikan. Nah, setelah itu Allah ingin kita memiliki pribadi, Allah akan bentuk pribadi kita, bahwa kita harus punya batas, cukup. Ya udahlah Tuhan segini, Tuhan aku ingin ini, selesai. Nggak terus seperti orang haus air laut. Laut itu lambang kenikmatan dunia, kehidupan duniawi. Seperti haus air laut, minum, akhirnya mati hati nuraninya. Karena air laut tak boleh diminum. Air laut ketika minum satu kali, kita akan haus. Jadi setiap orang yang terapung-apung di tengah laut nggak boleh minum air laut. Begitu dia minum air laut kehausan, dia akan mati. Karena dia akan minum terus. Air laut itu membuat kita haus. Asin membuat kita haus. Jadi ketika kita menikmati namanya kenikmatan dunia dengan cara-cara dunia, kita akan diseret oleh setan dan perangkat-perangkat alat-alat dia di dalam dunia ini, namanya keserakahan, tamak, licin, gitu. Segala sesuatu itu ada, di mana itu adalah kegelapan, lawan daripada kebenaran. Kebenaran terang, kegelapan itu gelap, yang udah dipisahkan. Jadi saudara hati-hati, ketika saudara menuntut berkat, meminta berkat, saudara harus melakukannya secara di taman di Eden sebelah timur. Ada larangan, jangan dilanggar, jangan korupsi, jangan menipu, jangan berdusta. Saudara harus berjuang selaras dengan firman Tuhan dengan meletakkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Seperti Abraham, seperti Ayub, seperti Nuh. Allah tidak alergi dengan kekayaan. Nah, setelah itu saudara akan dididik lagi yang namanya masuk ke tahap kedua, batas cakrawala. Di mana pandangan saudara cukup sampai satu garis itu, terlepas dari garis itu adalah saudara nggak bisa tahu. Saudara harus berbagi dengan iman. Karena nanti yang dilepas garis cakrawala saudara nggak tahu saudara mendarat di mana. Ini permasalahannya.
Kenapa banyak orang bimbang? Kenapa banyak orang ragu? Kenapa yang namanya 10 pengintai pingin balik ke Mesir? Kenapa terjadi pemberontakan terhadap Allah? Karena memang tidak meletakkan kepercayaan kepada Allah untuk apa yang tidak kita lihat. Kita akan terjerumus di sini. Maka Abraham diuji dengan yang namanya dia menyerahkan Ishak. No, diuji dengan namanya dia harus belajar 100 tahun untuk merawat dan menghidupi setiap hewan-hewan yang dikirimkan di Bahtera, membuat ekosistem, sanitasi, lalu yang namanya buat namanya makan, terus pembuangan udara dan sebagainya, sebuah satu yang rumit. Nuh harus belajar selama 100 tahun. Nuh setia memegang janji Allah. Ayub kehilangan segala sesuatunya. Tapi Ayub dipandang Tuhan tidak bersalah. Walaupun Ayub dicela Tuhan karena menghakimi Tuhan. Marah sama Tuhan. Abraham itu mengikut Tuhan dengan percaya di mana dia berjalan itu tidak memiliki tanah Kanaan, tetapi tinggal di tanah Kanaan. Sehingga Abraham mengikut total sampai menyerahkan anak yang dirindukan dan dikasihinya. Dan sebagainya. Hari ini Allah berbicara, Allah akan membentuk pribadi setiap anak-anaknya ketika dia panggil anak-anaknya, belum berbentuk pribadinya. Lalu Allah tinggal di dalam kita, terang itu tinggal di dalam kita ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu terang itu akan menerangi setiap kegelapan, sehingga kita harus memisahkan diri dari kegelapan. Dalam hidup ini ada yang namanya terang, ada yang namanya gelap, ada yang namanya pagi, ada yang namanya petang. Kita harus hidup bekerja di siang hari, tapi di petang hari kita harus istirahat. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita bekerja, kita melayani, menerima hasil pekerjaan, menerima hasil pelayanan, tuaian jiwa-jiwa atau tuaian harta benda, kenikmatan, kita harus istirahat. Kita harus menikmatinya. Ada cakrawala di sana. Nggak mungkin manusia bisa bekerja 24 jam. Dia diperbudak dengan pekerjaan. Dia menjadi budak seperti di Mesir. Nah, setelah terang itu dipisahkan dengan kegelapan, kita menikmati hasil terang itu yang diam di dalam kita, karena kita taat dipimpin terang itu. Allah akan menciptakan cakrawala. Sebatas apa yang Allah ingini, kita terima. Sebatas apa yang Allah ingin beri, kita harus beri. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kita harus menetapkan batas bahwa sejauh mata memandang, itulah iman kita. Kita nggak boleh melihat anak-anak Tuhan yang lain, pester-pester yang lain, melihat untuk orang-orang lain, termasuk orang dunia, mungkin mantan pacar, mungkin mantan teman sekolah, mungkin teman pelayanan di gereja, mungkin mantan rekan kantor, mungkin teman masa kecil, yang mereka berjaya kaya raya. Sedangkan kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kok cuma segini. Nah ini, cakrawalanya berbeda. Setiap laut dan lautan itu berbeda. Tetapi yang sama, sebatas setiap mata pribadi itu boleh memandangnya. Allah akan berikan iman. Allah berikan janjinya. Itu batas cakrawalanya. Kita hidup dan bekerja di dalam batas cakrawala, di mana Tuhan menciptakan cakrawala, di mana Tuhan menciptakan memberikan janjinya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Tuhan ingin kita jadikan apa? Keluarlah dari sanak saudaramu, tinggalkan tanah kelahiranmu, pergilah menuju sebuah tempat di mana di sana ada susu dan madu. Abraham percaya, Abraham pegang itu cakrawalanya. Ayub memegang janji Tuhan. Nuh memegang janji Tuhan. Semuanya memegang janji Tuhan. Jadi, janji Tuhan itu adalah cakrawala kita. Tetapi ketika kita ingin menikmati yang lain, kita boleh mengajukannya. Contoh, saudaraku, Daud. Ketika dia mengambil Batseba, membunuh Uria,
Nabi Nathan diutus. Dan Nabi Nathan ada sebuah kalimat yang menarik. Allah berkata begini, melalui Nabi Nathan, bahwa ini itu sudah aku beri kepadamu. Kalau kurang kamu ngomong, pasti aku beri. Karena Daud di sisi dia menikmati seorang wanita yang bukan muhrimnya, bukan istrinya, itu dilarang Alkitab. Saudaraku. Nah, Daud sudah diberikan seluruh kemegahan Saul, termasuk istri-istri tuanmu, termasuk isi daripada istana tuanmu sudah aku beri. Kalau kurang kamu ngomong, kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Yang disebut Uria. Jadi ada spek khusus dari Tuhan bahwa kalau kamu bisa diberkati, bahwa ya udah percaya aja berkatmu, jangan berbuat jahat. Itu saudara. Cakrawala Allah itu adalah firman yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kalau kita merasa Tuhan saya pingin ini, contoh cakrawala diberikan itu kita menjadi standar umum orang menengah rata-rata. It's okay. Karena pelayanan kita mungkin di desa, pelayanan kita di kota kecil, bukan di kota metropolis, bukan diutus khotbah di luar negeri, yang dapat persembahan itu berbeda dengan namanya kita di kota sendiri. Ya. Jadi kehidupan kita itu, ini misalnya ya saudaraku ya, kita hidup di kota kecil, kita di desa jemaat yang sederhana, otomatis hidup kita sederhana. Gitu. Itu cakrawalanya. Tapi kalau kurang kamu boleh minta. Saya punya sebuah kesaksian, saya pernah melayani di sebuah gereja di Jawa Timur. Gereja itu sederhana, dibangun sendiri oleh pastornya sederhana, keluarga pastornya sederhana. Gereja itu banyak ornamen dari kayu, tetapi yang saya heran, itu yang namanya magic jar, alat untuk menanak nasi. Itu zaman dulu masih langka ketika saya pertama kali melayani di sana. Ketika saya dipanggil sarapan pagi, saya lihat nasinya itu diambil dari magic jar. Lalu ketika saya khotbah, saya lihat alat musiknya lengkap. Sound system lengkap. Saya tanya, puji Tuhan, alat musik lengkap ya, Pak Gembala? Iya, saya ini ditelepon sama seorang hamba Tuhan, rekan pelayanan yang di Surabaya. Gereja mau mengganti alat-alat musiknya, dan alat musik yang lama akan diberikan kepada gereja di mana saya khotbah ini. Cara Tuhan memberkati luar biasa. Sebuah gereja sederhana di kota kecil, di desa, tapi alat musik lengkap. Bahkan ketika saya duduk di meja makan, ada magic jar yang sangat langka. Itu pun ada seorang pengusaha melayani di sini, Pak. Lalu dibawain ini. Jadi Tuhan datangkan. Tuhan perintahkan utara, selatan, barat, timur untuk memberkati kita. Nah, pendeta ini batasannya di sana. Gitu. Dia tidak membangun gereja yang megah 2 lantai. Enggak. Dia nikmati jemaatnya yang cuma mungkin kalau dihitung sih ya kurang lebih 70, 100, seperti itulah. Yang cuma puluhan aja orang-orang desa sederhana, mereka ada yang ojek, pedagang pasar, ada yang petani, dan sebagainya. Tetapi walaupun pendeta itu makanannya itu sayur, ada ayam goreng saya dikasih, magic jar itu hadir. Nah, saya teringat kisah Yusuf. Yusuf itu meskipun ditempatkan di istana Fir'aun, meskipun ditempatkan di penjara, meskipun ditempatkan di Potifar, dia tetap menjadi yang nomor 1. Karyanya. Yang diakui kehebatannya. Nah, apabila kita memenuhi perintah Tuhan, kita mau meninggalkan kegelapan, kita dibangun oleh terang itu, setelah itu Allah akan membangun pribadi kita, di mana Allah akan berfirman untuk apa kita dipanggil, kita mau dijadikan apa, kita harus berjalan di dalam namanya cakrawala, yaitu janji Tuhan atau perintah Tuhan. Itu batas kita. Apabila kita ada kebutuhan hidup yang kita ingini, kita boleh berdoa seperti Daud. Walaupun kita sudah diberikan kemampuan sama Tuhan, tapi kita belajar mengandalkan Tuhan, tidak memaksa diri. Tuhan, aku ingin jalan-jalan ke luar negeri. Ada para full timer yang dari pedalaman yang pada suatu hari bisa jalan-jalan ke Singapura. Ada seorang pengusaha
yang punya inisiatif membuat kolektif di antara teman-temannya, membawa full timer di gereja itu ke luar negeri. Gitu. Sehingga full timer ini ke luar negeri. Dari pedalaman, saudaraku. Pelayanannya sangat sederhana para full timer ini. Tuhan bisa mengadakan lepas dari cakrawala itu, tapi itu bagian Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar bahwa kita harus seperti anak kecil yang memiliki kesederhanaan. Apa yang kita lihat, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, itu karena kita berjalan di dalam terang. Tetapi setelah itu Tuhan akan berikan janjinya seperti Abraham, tetapi Tuhan akan menguji iman kita, memberikan Ishak, seperti Ayub yang dipulihkan 2 kali lipat setelah kehilangan, seperti Nuh setelah membangun 100 tahun, Ayub nggak pernah datang, dan sebagainya. Atau seperti Daud yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan rumah Allah. Gitu. Nah, Tuhan akan memberikan batas cakrawala, yaitu janjinya. Sebatas itu yang Tuhan akan perbuat dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melebihi batas itu, kita akan kehilangan yang namanya tujuan Tuhan. Yang membuat kita tersesat, akhirnya kita harus kembali seperti anak bungsu yang hilang. Jadi yang pertama, ketika kita diberkati Tuhan menjadi kaya atau berhasil, baik pelayan Tuhan, baik pengusaha, baik orang yang masih bekerja sekuler sembari melayani, atau mereka yang bekerja sekuler, atau mereka yang melayani sebagai full timer Tuhan. Yang pertama itu adalah Tuhan akan memanggil, membentuk, dan memberkati kita. Setelah kita menjadi berhasil dan kaya, itu Tuhan akan menentukan setiap langkah kita. Ada batas. Batas itu adalah Tuhan akan berfirman untuk apa yang Tuhan lakukan. Nah, itu menjadi paku, menjadi batu penjuru, menjadi petunjuk arah buat setiap langkah kita. Setiap apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak terjebak dalam keserakahan. Jadi yang pertama, dalam hidup ini, kita harus menjadi seseorang yang hidup di taman di Eden sebelah timur. Menikmati dunia, tidak melakukannya dengan cara dunia, tetapi secara firman Allah. Setelah itu, kita akan mendapatkan bahwa Tuhan akan membawa kita pada batas. Ketika kita sudah menikmati kekayaan Tuhan beri, keberhasilan Tuhan beri. Nah, batas itu adalah tujuan kita. Namun ketika kita melanggar firman Allah, kita akan diusir dari taman di Eden sebelah timur. Kita akan hidup di bumi. Dan itu urusannya panjang, lahir Kain dan sebagainya. Nah, setelah itu, saudaraku, ya, ketika kita taat pada firman, ya, kita tidak melakukan pelanggaran, Tuhan akan berikan namanya batas cakrawala. Firman Tuhan akan diberikan pada kita untuk kita apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sanalah permasalahannya. Ketika kita tidak sesuai dengan cakrawala Tuhan, kita ingin lebih, disitulah Daud jatuh. Ketemu kasus Batseba. Karena akhirnya Daud melanggar firman Tuhan. Jadi ada 2 pelanggaran. Pelanggaran di taman di Eden sebelah timur, karena melakukan segala sesuatu pekerjaan dalam kehidupan ini yang tidak sesuai dengan firman. Maka kita diusir dari taman di Eden sebelah timur. Kita menjadi kaya, menjadi berhasil karena kerja keras kita. Pakai cara-cara dunia. Itu pasti. Ya, setelah itu Tuhan akan memberikan cakrawala. Kalau kita tidak kompromi dengan kejahatan dunia ya, dengan kenikmatan dunia ya, tidak melakukan cara dunia, kita akan masuk kepada yang namanya cakrawala. Ada batasan yang Tuhan inginkan.
Daud jatuh karena dia tidak hidup di dalam batasan itu. Dia melewati firman Tuhan, aturan Tuhan, dia mengambil istri orang lain. Tapi anehnya, Tuhan tidak ungkit itu saat itu, saudaraku. Yang Tuhan ungkit adalah dia membunuh Uria. Nah, dia melewati batasnya Allah. Sehingga Allah bicara, jahat perbuatanmu terhadap Uria. Saya tidak bicara bahwa kasus Batseba dibenarkan Tuhan. Tidak, itu saudaraku ya. Enggak, tapi kita konsentrasi pada hal ini. Daud melewati batas cakrawalanya. Karena dia sudah jadi raja. Sehingga ada dua kejatuhan. Kejatuhan di taman di Eden sebelah timur. Kita melakukan segala sesuatu itu untuk mencapai kenikmatan hidup, menjadi kaya dan berhasil. Memakai cara-cara dunia. Sehingga kita memakan buah terlarang. Yang kedua, kita ambil referensi daripada kisah Daud, di mana Daud berbuat jahat terhadap Uria, mengambil milik Uria, yang bukan milik dia. Daud itu melewati batas cakrawala, yaitu apa yang dia miliki. Nah, hal-hal seperti ini akan terjadi di dalam kasus orang-orang yang diberkati Tuhan, tetapi mereka melakukannya seperti orang dunia. Kalau ayat referensinya itu ada di kisah bangsa Israel setelah di tanah perjanjian, setelah dibagikan setiap hak-hak mereka, setelah Yosua dipanggil pulang, orang Israel itu hidup seperti bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Mereka udah berhasil, udah kaya, udah hidup dari susu dan madu. Tetapi mereka hidup seperti orang dunia. Nah, di situ tahapan kedua, pelanggaran yang harus kita hindari, yaitu keluar dari batas cakrawala itu, kita menjadi sama dengan orang dunia. Kita menjadi gengsi, merasa memiliki martabat, merasa berhasil, memandang rendah orang lain, lalu memerintah-merintah orang lain, merasa berbeda dengan orang lain. Karena segalanya serba enak, serba mewah, serba high class, serba hebat, sombong. Maka kita akan memiliki karakter seperti Lucifer. Lucifer, ciptaan Tuhan yang luar biasa, paling dekat dengan Allah. Tetapi mengambil sikap hati setara dengan Allah, bahkan melebihi Allah. Di situ Lucifer dihukum, dibuang untuk dihukum kekal selamanya di lautan api dan belerang, beserta dengan pengikut-pengikutnya. Daud dikatakan jahat karena dia mengambil yang bukan milik kepunyaannya. Itu yang harus kita hindari. Karena hal yang kedua, setelah taman di Eden, setelah kita terima terang, setelah kita melakukan sesuai kehendak Tuhan, ketika kita sudah berhasil, kita mengambil milik kepunyaan orang lain. Kita mengambil miliknya Allah. Kita mengambil, tidak mengembalikan milik kepunyaan Allah. Tidak mengembalikan milik kepunyaan orang lain. Kita menjadi tamak akan harga, serakah akan harta. Di situ akan timbul firman Tuhan yang melarang kita, dikatakan barang siapa ingin kaya akan jatuh di dalam berbagai pencobaan. Setelah kaya, itu kita harus menghindari akar dari segala kejahatan ada cinta akan uang. Kita harus berbagi. Di luar apa yang kebutuhan kita, ketika Allah berbicara, ketika kita melihat saudara kita kekurangan, semua itu firman Tuhan menjadi cakrawala kita. Kita harus memberi, kita harus berbagi, kita harus punya belas kasih, kita harus punya kasih. Dan itu mengembalikan seluruh hormat kemuliaan bagi Tuhan. Yang membuat kita ketika diberkati, kita hidup dalam damai sejahtera bersama Allah. Karena cakrawala Allah, janji firman Tuhan, larangan firman Tuhan, perintah firman Tuhan, tidak kita lewatin. Tapi ada satu perkara di mana Tuhan bicara melalui Daud. Dalam kisah Daud melalui Nabi Nathan. Ini itu sudah aku beri. Istri tuan-tuanmu aku beri. Istananya aku beri. Kalau kurang, kamu ngomong. Aku pasti beri. Jadi ketika saudara menginginkan sesuatu, minta sama Tuhan. Tuhan akan berikan yang menjadi milik kepunyaan saudara. Sehingga batas itu tidak kita langgar. Karena batas itu adalah firman Tuhan. Baik yang Tuhan ucapkan, baik yang Tuhan tulis. Amin, saudaraku.
Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.